Shalom. Selamat pagi sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Jumpa kembali kita pada minggu pagi hari ini di dalam ibadah raya. Sekalipun kita melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing, namun tidak mengurangi untuk kita sungguh-sungguh menghadap Tuhan lewat ibadah kita masing-masing. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus Tuhan untuk kita sungguh-sungguh dapat dimampukan dan mengerti akan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk minggu pagi hari ini lagi, di mana Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama boleh masuk lagi dalam ibadah raya minggu pagi hari ini. Dan di dalamnya kami boleh dilawat kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh Roh Kudus-Mu menuntun, memimpin, menyertai akan kami sekalian. Sehingga tatkala kami membaca dan merenungkan akan sebagian firman Tuhan, kami sungguh-sungguh dimampukan untuk mengerti. Bahkan lebih daripada itu, kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan lewat kehidupan yang Tuhan percayakan ini. Hamba-Mu siapakah dia Tuhan? Dia hampa dan terbatas. Namun biarlah kalau Engkau memakai dia, Engkau sendiri yang akan berbicara lewat lidah bibir mulutnya yang fana ini. Sehingga sungguh-sungguh firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat sekalian yang mendengarkan. Bahkan bagi dia, hamba-Mu yang menyampaikannya. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan sabda-Mu lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami sudah berdoa dan kami berserah. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini terdapat di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 11. Namun sebelumnya kita akan membaca nats pembimbing yang terdapat di dalam 1 Petrus 1 ayat 22 sampai 25. Demikian kata firman Tuhan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam 2 Petrus 1 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-11. 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 11. Demikian kata firman Tuhan. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Sebab olehnya, kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha
untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Surat 2 Petrus 1 ditulis 2 atau 3 tahun kemudian, antara tahun 66 dan 68 Masehi. Setelah penganiayaan bertambah berat, surat 1 Petrus merupakan surat yang menguatkan umat Kristen yang menderita. Tapi surat 2 Petrus fokus kepada masalah intern gereja, terutama pada guru-guru palsu yang menyebabkan orang ragu tentang iman mereka, lalu mereka meninggalkan kekristenan. Melalui surat Petrus 2 ini, menantang ajaran sesat mereka dengan mencela motif-motif jahat dari para guru-guru palsu dan menegaskan kembali kebenaran-kebenaran agama Kristen, yaitu otoritas Alkitab, dan yang terutama keutamaan iman dan kepastian kedatangan Yesus Kristus kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, banyak orang Kristen menginginkan kasih karunia serta damai sejahtera Allah yang melimpah, tetapi mereka tidak mau berusaha mengenal Dia secara lebih baik melalui penelaahan Alkitab dan berdoa. Untuk memiliki hak istimewa yang Allah berikan kepada kita secara cuma-cuma, kita harus bertumbuh dalam pengenalan kita akan Allah dan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kekuatan untuk menjalani kehidupan yang saleh berasal dari Allah. Karena kita tidak memiliki kemampuan untuk benar-benar hidup saleh. Allah mengizinkan kita untuk mengambil bagian dalam kodrat ilahi untuk menjauhkan kita dari dosa dan menolong kita untuk hidup bagi Dia. Ketika kita dilahirkan kembali, Allah melalui Roh-Nya memberi kita kuasa berupa kebaikan-Nya sendiri. Yohanes 3 ayat 6 di sana dikatakan, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Begitu juga di dalam Yohanes 14 ayat 17 sampai 23. Di sana dikatakan, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu, akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu
bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menurut firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Begitu juga di dalam 1 Petrus 1 ayat 22 dan 23. Karena Tuhan telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, iman harus lebih daripada sekedar percaya pada fakta-fakta tertentu. Iman harus menghasilkan perbuatan, pertumbuhan dalam karakter Kristen, dan praktek disiplin moral. Jika tidak, maka iman akan mati. Yohanes 2 ayat 14 sampai 17 berkata, apa gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang di antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan padanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Petrus mencatat beberapa tindakan iman. Belajar mengenal Allah dengan lebih baik, mengembangkan ketekunan, dan melakukan kehendak Allah, mengasihi orang lain, dan tindakan-tindakan itu tidak muncul dengan sendirinya, dan itu membutuhkan kerja keras. Tindakan-tindakan tersebut bukanlah pilihan, semuanya harus merupakan bagian dari berkesinambungan dari kehidupan Kristen. Kita bukan menyelesaikan satu tindakan kemudian memulai tindakan yang berikut, tetapi kita melakukan itu semua bersamaan. Allah memberi kita kuasa dan memampukan kita, tetapi Dia juga memberi kita tanggung jawab untuk belajar dan bertumbuh. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, guru-guru palsu mengatakan bahwa penguasaan diri tidak dibutuhkan karena perbuatan tidak membantu si orang percaya. Tetapi 2 Petrus 2 ayat 19 berkata, mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Memang perbuatan tidak dapat menyelamatkan kita, tetapi benar-benar salah kalau menganggap
bahwa perbuatan itu tidak penting. Kita diselamatkan supaya bisa bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus dan melayani orang lain. Allah ingin menghasilkan karakternya di dalam diri kita. Tapi untuk melakukan itu, Allah meminta disiplin dan juga upaya kita. Ketika kita mentaati Kristus yang menuntun kita dengan rohnya, kita akan mengembangkan penguasaan diri. Bukan hanya dalam hal makanan dan minuman, melainkan juga dalam hal emosi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, iman kita harus melampaui apa yang kita percayai. Iman harus menjadi bagian yang dinamis dari semua yang kita lakukan, yang menghasilkan buah yang baik dan kedewasaan rohani. Keselamatan tidak bergantung pada perbuatan baik, tetapi menghasilkan perbuatan baik. Saya ulangi, keselamatan tidak bergantung pada perbuatan baik, tetapi menghasilkan perbuatan baik. Orang yang mengaku telah diselamatkan, tetapi hidupnya tidak berubah, menunjukkan bahwa ia tidak mengerti iman atau apa yang Allah telah lakukan bagi dirinya. Di sini Petrus ingin membangunkan umat percaya yang puas diri, yang telah mendengarkan guru-guru palsu dan yang menganggap bahwa karena keselamatan tidak didasarkan pada perbuatan baik, maka mereka bisa hidup sesuka hati mereka. Jika kita memang milik Tuhan, tulis Petrus, kerja keras kita akan membuktikan itu. Kalau kita tidak berusaha untuk mengembangkan sifat-sifat yang ditulis di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7, kita mungkin bukan miliknya. Jika kita miliknya Tuhan dan kerja keras kita mendukung kita, pengakuan kita akan dipilih oleh Allah, maka kita akan mampu untuk melawan bujukan ajaran sesat atau dosa yang menarik hati. Pertanyaan dan tantangan bagi kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan saya. Apakah yang Bapak, Ibu, saudara, dan saya tunjukkan melalui kehidupan Bapak, Ibu, saudara, dan saya mengenai iman kita? Apa iman itu? Yang pertama, iman adalah mempercayai Tuhan dan yakin bahwa Ia ada, bahwa Ia dapat berada di dalam diri kita, dan bahwa Ia juga mempunyai janji-janji hanya bagi kita. Mazmur 37 ayat 3 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik." Amsal 3 ayat 5 menambahkan, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu." Yang kedua, iman adalah yakin dalam apa yang Tuhan katakan, sehingga kita dimampukan masuk dalam janji-janji dan rencana-rencana Tuhan yang telah dipersiapkan bagi kita. Yang ketiga, iman adalah loyalitas. Itu berarti berdiri bersama Tuhan di tempat yang Ia perintahkan kepada kita, tidak peduli apapun keadaannya. Saat kita membuat satu komitmen loyalitas kepada Tuhan, kita menyebutnya sebagai suatu perjanjian. Berjalan dalam loyalitas adalah suatu tanda bahwa kita sedang berjalan dalam iman. Yang keempat, iman adalah kesetiaan. Kesetiaan adalah suatu pengabdian penuh. Iman pada tugas, kewajiban, ataupun sumpah-sumpah kita. Kesetiaan Tuhan adalah dasar bagi iman kita. Tuhan penuh dengan iman. Kesetiaannya tidak bergantung pada iman kita, tetapi iman kitalah mencerminkan
kesetiaannya. Yang kelima ialah iman adalah kebergantungan. Amsal 3 ayat 6 berkata, tidak meninggalkan kebimbangan sedikit pun tentang apa yang seharusnya kita lakukan. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Atau dengan kata lain, saat kita bergantung pada Tuhan, maka Ia akan meluruskan jalan-jalan kita. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, yang keenam, iman adalah rasa percaya diri. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Dia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Iman adalah suatu sikap yang kita punyai dalam diri kita. Yang ketujuh, iman adalah ketaatan. Melalui firman Tuhan, iman diperlihatkan lewat ketaatan. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jika kita mengasihi dan mempercayai Tuhan, kita akan melakukan apa yang Ia minta untuk kita lakukan. Yang kedelapan, iman adalah keutuhan. Sebab kita berhubungan dengan Tuhan melalui iman, kita dapat berjalan dalam damai sejahtera dan menjadi pulih. Saat kita berjalan dalam damai sejahtera, kita mempunyai keselarasan, kita tenang, dan kita percaya kepada Tuhan. Yang kesembilan, iman adalah kesaksian. 1 Yohanes 5 ayat 11 berbunyi, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup ada di dalam Anaknya. Untuk diselamatkan kita harus mengakui iman kita. Tetapi pengakuan iman kita itu seharusnya tidak terbatas pada suatu saat tertentu. Itu seharusnya menjadi satu bagian yang berkelanjutan dalam kehidupan kita. Dan supaya iman kita benar-benar mempunyai iman sejati, kita harus mau berbicara atau bersaksi. 1 Yohanes 5 ayat 10 meringkas sebagai berikut. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anaknya itu. Yang terakhir, yang ke-10, iman adalah kasih. 2 Tesalonika 3 ayat 5 berbunyi, kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Galatia 5 ayat 6 menambahkan, pada pokok ini, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Kita diterima berdasarkan iman, bukan berdasarkan hukum atau peraturan apapun. Sementara kita memperlihatkan kasih, iman kita bertambah. Iman kita menjadi bertambah tenaganya saat kita mengizinkan diri kita sendiri mengasihi Tuhan dan sesama kita. Saat kita mengasihi satu sama lain, Tuhan tinggal di dalam kita. Kasih mempunyai banyak keuntungan. Karena kasih menyingkirkan ketakutan. Karena kita mengasihi Tuhan, kita sungguh mempercayainya. Kita sungguh meyakininya, terutama firman-Nya.
Karena kita mengasihinya, kita memperlihatkan loyalitas, bahkan kesetiaan. Dan kita terus bergantung hanya kepada Tuhan. Bahkan kita semakin taat dan percaya diri, dan selalu bersatu dengan Tuhan sebagai satu keutuhan dalam hidup ini. Iman seperti ini yang telah saya sebutkan adalah dasar dari seluruh kehidupan Kristenan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Nats pembimbing kita di dalam 1 Petrus 22 sampai 25 yang berkata, "Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal." Ayat 24, "Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga gugur. Tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu." Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Kasih persaudaraan yang tulus ikhlas meliputi hal memberi tanpa mementingkan diri sendiri. Karena bagi orang yang mementingkan diri tidak mungkin benar-benar mengasihi. Kasih dan pengampunan Allah memerdekakan kita untuk mengalihkan perhatian kita dari diri sendiri dan untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Karena dengan mengorbankan nyawanya, Kristus menunjukkan bahwa Dia sungguh-sungguh mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sekarang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dapat mengasihi orang lain dengan mengikuti teladannya dan memberikan dari milik kita sendiri sebagai sebuah korban. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, dengan mengutip firman Tuhan di dalam Yesaya 40 ayat 6 dan 8, yaitu, ada suara yang berkata, "Berserulah." Jawabku, "Apakah yang harus kuserukan?" Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga rumput di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembuskan dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Dengan firman Allah tersebut, Petrus ingin mengingatkan umat beriman bahwa segala sesuatu dalam hidup ini, yaitu kekayaan, kesuksesan orang-orang, akhirnya akan pudar dan lenyap. Hanya kehendak firman dan karya Allah yang tinggal tetap. Kita harus berhenti mengejar hal-hal yang bersifat sementara dan mulai memfokuskan waktu kita, harta kita, dan tenaga kita pada hal-hal yang permanen, yakni firman Allah dan kehidupan kekal kita di dalam Kristus. Sekali lagi pertanyaan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Apakah yang Bapak, Ibu, Saudara tunjukkan melalui kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya lewat iman kita? Di luar sana ada banyak orang yang membutuhkan kasih kita, khususnya di situasi di mana virus COVID-19 masih terus ada
dan semakin banyak yang menjadi korban. Masih adakah kasih dan kepedulian kita kepada mereka? Jikalau kita sungguh memiliki iman, inilah kesempatan untuk kita merefleksikan iman kita dengan menolong sesama kita, bahkan semua orang yang membutuhkan pertolongan dari kita. Karena dengan mengorbankan nyawanya, Kristus telah menunjukkan bahwa Dia sungguh-sungguh mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sekarang saatnya bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk dapat mengasihi orang lain dengan cara mengikuti teladannya dan memberikan dari milik Bapak, Ibu, Saudara sendiri sebagai pengorbanan bagi mereka yang membutuhkan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk di dalam doa untuk firman Tuhan, dan sesudah itu kita akan mengangkat satu pujian kasih, dan kita angkat pujian ini 2 kali. Setelah itu kita akan masuk di dalam doa berkat. Mari kita satu dalam doa untuk firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu saat ini sudah berhenti berbicara, namun bila Roh Kudus-Mu terus berbicara, mengingatkan kepada kami bagaimana seharusnya kehidupan kami sebagai orang-orang percaya yang mengakui memiliki iman. Namun biarlah iman itu sungguh-sungguh kami refleksikan lewat perbuatan-perbuatan yang nyata, sehingga orang-orang di sekitar kami boleh melihat bahwa sungguh kami adalah orang-orang percaya yang sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kami lakukan lewat hidup dan kehidupan kami. Bapa memang membutuhkan kesabaran, membutuhkan kedisiplinan di dalam kami mau melakukan segala sesuatu, bahkan meneladani Engkau yang sudah begitu mengasihi kami, dan Engkau bahkan mengajarkan kami untuk juga bisa mengasihi orang lain, siapapun mereka Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Dengan segala keterbatasan hamba-Mu, biarlah Engkau sendiri yang menyempurnakannya, sehingga jemaat Tuhan sungguh-sungguh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam surga, terpuji-pujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup itu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di dalam sorga. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang kekasih, kita akan mengakhiri ibadah minggu kita pada pagi hari ini dengan mengangkat satu pujian kasih. Ajarku mengerti kasih-Mu seperti Engkau telah ajarkan. Ajarku mengerti kasih-Mu seperti Engkau telah ajarkan. Aku ingin seperti diri-Mu, mengasihi sesama. Ajarku mengerti kasih-Mu seperti Engkau telah ajarkan. Aku ingin seperti diri-Mu, mengasihi sesama.
Kasih itu setia, kasih lemah lembut, kasih murah hati. Kasih tidaklah sombong, kasih tidak cemburu, kasih itu panjang sabar. Ajarku mengerti kasih seperti Engkau telah ajarkan. Aku ingin seperti dirimu, mengasihi sesama. Ajarku mengerti kasih seperti Engkau telah ajarkan. Aku ingin seperti dirimu, mengasihi sesama. Kasih itu setia, kasih lemah lembut, kasih murah hati. Kasih tidaklah sombong, kasih tidak cemburu, kasih itu panjang sabar. Kasih itu setia, kasih lemah lembut, kasih murah hati. Kasih tidaklah sombong, kasih tidak cemburu, kasih itu panjang sabar. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pulanglah, bawalah firman Tuhan dan hiduplah dengan bijak di dalamnya. Kini terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, pengasihan yang berlimpah-limpah, serta anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Sang Putra, di dalam pimpinan, pertolongan, dan penghiburan melalui Roh Allah yang kudus, memberkati kita sekalian, mulai daripada saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Pencipta hidupku, melihara jiwaku,
kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, Yang akhir dari segala, Yesus, segala pujian bagiku. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku, layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau memilih hidupku dalam kasih setiamu, Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, segala pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, segala pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah akhir dari segalanya, Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, segala pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, segala pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, segala pujian bagiku. Selamat hari Minggu.